يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan di mana Allah menjanjikan sebuah ampunan bagi setiap hambanya yang dimerdekakan dari api neraka setiap hari, untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan dan keimanan. Fa inna lillahi utaqa'a kulla laylatin inda kulli fitrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam-malam bulan Ramadan, wabil khusus ketika seorang hambanya berbuka puasa. Inilah sebuah janji-janji yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idza istunibatil kabair. Di antara sela-sela salat 5 waktu yang kita lakukan, di antara sela-sela salat Jumat dengan Jumat kedepannya, di antara sela-sela Ramadan sampai ketemu Ramadan lainnya, di antara sela amal baik itu ada sebuah ampunan dosa bagi setiap hambanya, manakala dia menjauhkan segala macam dosa besar. Jamaah sekalian, puasa yang kita lakukan pada hakikatnya memiliki hikmah yang begitu sangat besar. Ketika kita kenyang 11 bulan mengais rezeki, mencari sesuap nasi, bahkan mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, fitnatur rajuli fi ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian ataupun fitnah seseorang itu ada yang Allah jadikan ujian dan fitnah itu dalam keluarganya, baik istri ataupun anak-anaknya. Akan diuji seorang hamba melalui istri dan anak-anaknya. Wa fi malihi, dan juga ada ujian yang Allah berikan kepada hambanya lewat harta yang Allah titipkan kepadanya. Apakah dia ingat bahwasanya itu titipan sehingga dia harus mengalirkan titipan itu kepada orang yang berhak. Wajarihi, Rasulullah mensabdakan, dan fitnah ujian seseorang juga terkadang melalui tetangganya. Tetangganya yang tidak tentram, tetangganya yang tidak damai, kebencian yang ditebar. Di situ letak ujiannya. Tukaffiruhas salatu wassiyamu wassadaqatu. Rasulullah sabdakan, ya, hasil dari ujian kita yang datang dari anak dan istri, hasil dari ujian kita yang datang dari harta dan tetangga, manakala kita tidak tahan atas ujian itu, ketahuilah sesungguhnya dosa-dosa itu digugurkan oleh Allah dengan cara kita melakukan salat, dengan cara kita melakukan puasa, dan dengan cara kita melakukan sedekah. Disinilah ketentuan yang telah Allah berikan. Kenapa budak ataupun hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjelang berpuasa, disitulah Allah menjanjikan, di setiap hambaku yang berbuka, aku bebaskan dia dari api neraka.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada istri tercinta, "Ya Aisyah, ittaqin nara walau bisyaqqi tamrin." Wahai Aisyah radhiyallahu anha, jauhkanlah api neraka darimu dengan cara engkau bersedekah, walaupun sedekahnya hanya sebagian kecil potongan dari buah yang disebut sebagai buah kurma. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka ganjarannya begitu sangat banyak. Yang pertama Rasulullah janjikan adalah maghfiratan lidunubihi. Sesungguhnya bagi orang yang memberi orang yang sedang berbuka, ketahuilah itu adalah ampunan dosa bagi orang yang memberikan berbuka puasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'itqan minan nari. Dan ketika kita berbagi walaupun hanya segelas air, ketahuilah sesungguhnya dengan segelas air yang kau bagi kepada orang yang berbuka puasa, itu adalah sebagai pembebasan dirimu dari api neraka. Man sama yauman ibtigha'a wajhillahi wa khutima lahu dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa atas nama Allah dan dia wafat dengan puasa itu, dijamin dia masuk surga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama fi sabilillahi, barang siapa yang berpuasa dengan niat lillahi ta'ala, ubti'adalah minhu minan nari sab'ina kharifa. Sehari dia berpuasa 70 tahun lamanya Allah jadikan jarak dengan satu hari itu 70 tahun antara dia dan neraka. Disinilah kemudian ganjaran ketiga, ketika hambanya yang mau berbagi untuk berbuka puasa, kana lahu mithlu ajris saimi la yanqusu minhu syai'. Orang yang berbagi walaupun hanya segelas air untuk orang yang berpuasa, ketahuilah sesungguhnya dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada siapa saja yang ikhlas berpuasa, innallaha qada ala nafsihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan keputusan yang dia saksikan di hadapan dirinya sendiri, annahu man a'tasha yauman sa'iman man a'tasa lahu nafsahu yauman sa'if. Barang siapa yang menghauskan dirinya berpuasa hanya untuk Allah di tengah hari yang begitu panas membara, saqahullahu yaumal 'arsy. Ketahuilah ganjarannya adalah ketika hari pembalasan, Allah akan guyurkan dia dengan air minum yang begitu sangat nikmat dan lepas dari dahaga. Jamaah sekalian, mudah-mudahan puasa yang kita lalui ini kita barengi dengan amal saleh, kita barengi dengan perbuatan amal-amal kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan selalu datang di setiap malam sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya baghil khair aqbil. Wahai hamba-hamba Allah yang menginginkan pahala di malam bulan Ramadan, berhadaplah kepada Allah, ibadahlah engkau sebanyak mungkin. Wa ya baghis syarr, wahai orang-orang yang terbiasa melakukan maksiat di bulan Ramadan ini, di tiap malam Ramadan ini, malaikat pun selalu mengeluarkan suaranya, stop sudah, stop sudah, jangan ada lagi yang berbuat kemaksiatan.